Sekali lagi shalom. Haleluya, hari ini hari yang luar biasa bagi setiap kita, amin. Karena kita percaya setiap hari itu adalah hari yang dijadikan Tuhan. Katakan amin. Mengapa saudara kita percaya bahwa setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan? Karena satu hari yang akan kita lalui di dalamnya kita akan melihat ya pekerjaan Tuhan, kita akan melihat campur tangan Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi di sepanjang hari. Amin saudara. Sebab itu kita mengamini bahwa setiap hari adalah harinya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bagian pembacaan firman Tuhan yang akan saya bawakan pada siang hari ini, saya beri judul Tetap pada Panggilan Tuhan ya. Saya beri judul Tetap pada Panggilan Tuhan ya. Sebelum kita masuk pada bagian-bagian yang penting dalam kebenaran firman Tuhan, tentunya ya kita harus terlebih dulu ya tahu ya siapa kita. Amin saudara, siapa kita ya. Kita percaya ya kita adalah umat yang diciptakan Tuhan ya, dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Tuhan yang telah menenun kita dengan tangannya sendiri. Amin saudara. Dia yang ya mulai kalau istilah kedokterannya mulai membentuk dari sifat-sifat mungkin dari orang tua kita, ada DNA dari orang tua kita, sifat-sifat dari orang tua kita, karakter dari orang tua. Mungkin ada yang ya tetap apa ya mereka bilang kan, kalau itu keturunan, garis keturunan itu tetap ada ya. Sehingga kalau orang mau lihat kan, kalau seorang anak itu pasti orang bilang sama sekali dari DP mama, sama sekali dari papa muka ya. Lain cerita kan, dia pengen sama dengan Dirman ya, itu jadi pertanyaan saudara ya. Sehingga saudara ya ketika diciptakan ya kita mewarisi semuanya itu ya. Ada DNA dari orang tua kita, mama papa kita ya, demikianlah ya. Ilmu pengetahuan berkata seperti itu. Demikian juga firman Tuhan, tentunya Dia ciptakan kita mulia, amin, sesuai dengan tujuannya dalam setiap kehidupan kita ya. Ada hidung mancung, ada hidung pesek mancung ke dalam, orang bilang ya. Ada yang mancung ke dalam saudara ya. Ada yang mata sipit, ada yang mata apa ya mata bulat mereka bilang ya. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting ya. Ada juga yang rambutnya lurus waktu lahir tapi sekarang sudah dibikin keriting. Tapi ada juga yang lahir rambut keriting tetapi sudah dibikin lurus ya. Ada rambut hitam, ada rambut pirang, ada rambut coklat. Tapi sekarang ya kadang-kala pada waktu lahir sangat beda dengan waktu ya saat ini ya. Sehingga waktu saya lihat di reel, ada waktu perayaan Natal di salah satu gereja ya, pendeta undang ya semua ibu-ibu yang sudah cat rambut silakan membawakan puji-pujian karena ya sobatnya yang baca. Jadi saudara seperti itu saudara ya. Tapi itu hanya bicara sesuatu yang lahir ya saudara. Tidak apa-apa kalau untuk mempercantik diri ya silakan ya. Tapi jangan sampai kita merubah apa yang sudah menjadi kodrat kita. Amin saudara ya. Yang laki-laki tetaplah jadi laki-laki ya. Waktu lahir laki-laki sampai sekarang tetap laki-laki. Yang perempuan waktu lahir tetaplah engkau jadi perempuan saudara. Jangan waktu lahir laki-laki setelah dewasa ya so jadi perempuan, atau juga sebaliknya ya. Waktu lahir perempuan setelah dewasa apa dia so jadi laki-laki saudara ya. Sehingga Donald Trump berkata hanya ada dua gender, dua kelamin, laki-laki dan perempuan saudara. Karena itu back to the Bible, kembali kepada firman saudara. Jangan engkau ya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Amin saudara. Jangan kita merubah-rubah saudara ya. Kami dari latar belakang dari pemberdayaan perempuan saudara ya. Jadi bicara gender saudara itu sebenarnya mungkin saya pernah sampaikan di sini ya, bicara tentang peran ya. Gender itu bukan bicara kelamin ya. Kalau kelamin itu laki-laki perempuan, dan kalau kelamin itu ya memang sudah kodrat, tidak bisa dipertukarkan saudara ya. Ya laki-laki ya yang kelamin laki-laki tidak bisa melahirkan kecuali film Tuharisa, film apa yang Arnold apa Schwarzenegger ya, di operasi
kasih dan lain sebagainya. Itu hanya sebuah film, saudara ya, yang bisa melahirkan sesuai kodrat yang Tuhan kasih bagi kita manusia. Yang bisa melahirkan itu hanyalah seorang wanita, saudara ya. Tetapi bicara peran bisa dipertukarkan ya. Laki-laki bisa menyuci piring ya. Perempuan sekarang bisa main bola. Dulu yang bisa main sepak bola cuma laki-laki ya. Yang main bertinju, olahraga bertinju dulu cuma laki-laki. Sekarang sudah ada tinju wanita, saudara ya. Dulu yang pegang peran di berbagai hotel, berbagai rumah makan itu wanita yang jadi koki. Sekarang kalau lihat di hotel-hotel berbintang, hotel-hotel besar, rumah makan, yang jadi chef itu sebagian besar ya pria. Amin. Laki-laki. Jadi hal-hal semacam itu hal yang bisa dipertukarkan, saudara ya. Sehingga banyak sekali apa ya, kalau orang lihat di reels hari-hari ini kan, pernah saya lihat di reels itu seorang ibu ya, dia angkat galon aqua sendiri gitu ya, dia taruh di tempatnya, saudara ya. Dia naik di atas, dia bikin betul itu tali jemuran. Dia bisa lakukan itu, saudara ya. Ada hal-hal yang mungkin harusnya sebaiknya dilakukan oleh suaminya sebagai laki-laki. Ibu ini lakukan sendiri ya, saudara. Kemudian suami datang, jago mana ya gitu kan, di reel-reel kan, jago mana so kuat kan angka itu galon aku jago mana kau naik. Kemudian ibu bilang ya, kita selama ada suruh ada baking itu anaknya baking. Kita suruh baking jemuran karena mau naik di atas, anaknya baking. Kita suruh angkat tuh galon aqua, mana so tahu so habis orang mau minum, mananya angkat. Jadi kita baking sendiri. Berarti kita so jago dong. Kalau kita semua so kita boleh baking, kok apa dan apa guna di sini? Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, ada hal-hal yang bisa dipertukarkan, saudara ya. Jangan berpikir yang boleh cuci piring itu cuma perempuannya, enggak, saudara. Laki-laki pun boleh melakukan hal-hal yang demikian, saudara ya. Jadi kalau hal-hal yang bisa dipertukarkan, mari orang kalau dalam rumah tangga, jadi cara rumah tangga, orang harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin, saudara. Ya, dalam sebuah kehidupan berumah tangga, ya kita saling yang membantu, saling yang meringankan ya beban suami, beban istri, anak-anak juga demikian. Itulah fungsinya sebuah rumah tangga, saudara ya. Jangan di dalam rumah tangga terjadi ketimpangan, saudara ya. Orang bilang istri itu ya, suami masih tutup mata sampai suami tutup mata, istri kadang-kadang masih mengerjakan banyak hal, saudara ya. Tetapi saya percaya kalau orang di sini anak-anak Tuhan, orang sudah bisa ya menempatkan diri kita pada posisi kita masing-masing. Amin. Suami tidak apa-apa bantu istri beres-beres rumah, beres-beres halaman, beres-beres. Kemarin pokoknya orang kalau setiap hari Sabtu di sini karena libur ya sudah masing-masing so ambil peran. Bangun pagi selesai doa langsung saya komando ya. Kayak kemarin kan Injil sapu itu ruangan, miracle pel itu ruangan ya, saudara. Acia kemarin peran apa, Acia? saya langsung beres-beres di dapur, ada yang cuci piring ya, Pak Adri langsung Pak Adri langsung ambil kaos tangan untuk kerja di kebun gitu ya. Sudah langsung bersih-bersih di halaman, saudara ya. Semua saudara kita melibatkan diri ya. Kalau harus semua ada perannya masing-masing. Amin, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, masing-masing kita punya fungsi, masing-masing kita punya peran masing-masing ya, baik di dalam kehidupan berumah tangga, baik dalam kehidupan di pekerjaan kita, maupun dalam kehidupan pelayanan di masyarakat. Setiap kita punya peran kita masing-masing. Amin, saudara. Demikian juga kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita punya peran masing-masing ketika Tuhan menciptakan kita ya. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, saudara, Tuhan punya tujuan dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara ya. Sebelum kita ya datang pada tema sekali lagi saya katakan tetap pada pagi
Tuhan, kita perlu mengetahui dulu ya bagaimana ya siapa kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau lihat di dalam Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-13. Boleh ada yang baca? Mazmur 139 ayat yang ke-13 ya. Bagaimana posisi kita ya di hadapan Tuhan. Haleluya. Silakan baca yang sudah. Firman Tuhan berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Gitu. Ya, lanjut. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Haleluya. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Amin. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling Iya, bawah. sampai di situ dulu saudara. Ya, di dalam ayat yang 13 itu ya dikatakan sebab engkaulah yang membentuk aku, engkaulah yang menenun aku. Amin saudara dan berkati Tuhan. Ya, berarti kita aja ini saudara bukan kebetulan. Amin. Bukan tiba-tiba so ada Om Ronald, so ada di tengah jalan sana. Ya Anda saudara. Amin. Ya, tiba-tiba ya miracle turun so apa ya sama yang sulap supaya so muncul miracle so besar so ada di badiri di jalan. Nyanda saudara ya. Tetapi melalui sebuah proses ya, proses penciptaan. Amin. Dikatakan ya Tuhan yang menenun saudara ya. Saya cari referensi ya di Google. Menenun itu saudara ya dari seutas benang saudara ditenun sedemikian rupa dari banyak sekali benang. Bukan hanya seutas benang, tapi banyak sekali benang ditenun sehingga menjadi sesuatu yang bernilai. Amin saudara. Begitu luar biasa Tuhan ciptakan kita begitu spesifik seperti saya katakan tadi ya. Secara biologis kita ada kan dari keturunan orang tua kita mewarisi ya DNA, kromosom dari orang tua kita. Tetapi juga saudara ya, kita tahu bersama di dalam kejadian 1 ayat 26, boleh baca saudara, kejadian 1 ayat 26. Di situ jelas sekali ya apa tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Amin. supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, sampai situ dulu. Tuhan menciptakan kita ya segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Gambaran Tuhan, rupa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan setiap orang. Jadi Tuhan ciptakan kita dengan satu maksud, dengan satu tujuan, ya tentunya untuk tujuan Tuhan, ya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan kita untuk sesuatu yang tidak bernilai. Amin saudara. Ya, buat apa dia susah ciptakan saya dan saudara, tetapi akhirnya itu untuk sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Amin. Semua kita diciptakan untuk tujuan Tuhan. Amin saudara. Kita diciptakan untuk tujuan Tuhan, ya. Kami hadir tadi malam di acara wedding anniversary dari Bapak dan Ibu Wali Kota. Mohon saudara, puji Tuhan dipercayakan sebagai worship leader hamba Tuhan khotbah Bapak Bambang Nursena. Dia ambil dalam bagian firman Tuhan. Saya sudah lupa ayat di mana itu dikatakan bahwa hari-hari itu berlalu begitu cepat, ya. Hari-hari itu berlalu begitu saja saudara, ya. Jadi apa yang harus kita pergunakan, ya, di waktu-waktu yang Tuhan kasih, di waktu-waktu yang singkat ini yang Tuhan kasih buat kita manusia saudara, ya. Apa yang harus kita manfaatkan, gunakan untuk waktu-waktu yang Tuhan kasih saudara, ya. Lagu yang disukai juga oleh Ibu Wali Kota saya nyanyikan, lagu yang berkata seperti ini. Hari-hari hidup datang dan berlalu bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hati
Kau beriku jawabnya. Mengapa ku di sini di gembala dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Amin saudara. Hidup ini untuk mengabdi bagi Tuhan, disingkat hari-hari kita. Amin saudara. Ya, karena itu saudara, kalau kita menyadari bahwa kita diciptakan untuk tujuan Tuhan, kita mempergunakan waktu yang singkat ini untuk rencana dan kemauan Tuhan. Amin saudara. Jangan hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri saudara. Ya, ada banyak orang kehilangan identitas diri sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan saudara. Ya, menyanyiakan waktu yang Tuhan anugerahkan untuk berbagai hal-hal yang tidak berguna, untuk berbagai hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, apalagi memuliakan Tuhan. Amin saudara. Ada banyak yang kita lihat saudara. Ya, ketika saya lihat di real, ketika ada ditanyakan, ya, siapa itu Yesus bagimu? Oh, I don't know, gitu ya. Banyak ya, I don't know. Who is that? Siapa itu saudara ya? Ya, ada yang berkata I'm atheist and I'm not know Jesus. Banyak saudara ya, manusia di dunia ini yang tidak menyadari bahwa Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang telah membentuk, Tuhan yang telah menenun dia, ya, sehingga mereka mempergunakan hari-hari hidupnya untuk perkara yang sia-sia saudara. Mereka tidak tahu bahwa saudara, waktu ini begitu singkat saudara ya. Mungkin mereka berpikir saya ini kan punya banyak kemampuan ya. Saya ini punya banyak harta kekayaan. Saya ini punya jabatan. Saya ini sementara menikmati popularitas, kemewahan dunia. Buat apa saya mencari dia? Buat apa saya menyembah dia? Buat apa saya memuliakan Tuhan saudara? Ada banyak orang yang demikian, dan akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Amin saudara ya. Bahkan ada orang-orang yang notabene sudah mengenal Tuhan, tetapi akhirnya tinggalkan Tuhan cuma karena perkara-perkara dunia yang mereka tidak tahu. Semuanya itu akan lenyap, semuanya akan berakhir saudara ya. Bukan sedikit orang-orang yang orang tahu ya, ternama, tersohor, populer ya, tetapi itu akhir hidup mereka juga ya sia-sia saudara ya. Ada tokoh-tokoh yang orang tahu, mereka berkata kami lebih hebat dari Yesus, kami lebih populer dari Yesus saudara. Mereka binasa. Amin saudara ya. Karena kita percaya kita bukan menyembah Tuhan yang mati, kita menyembah satu-satunya juru selamat, satu-satunya raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa, dia yang berdaulat atas langit, bumi, laut dan segala isinya. Tidak ada yang dapat disamakan dengan dia. Dunia boleh menolak dia, dunia boleh tidak memilih dia saudara, tetapi saya mau katakan Yesus tetap pilihan kita satu-satunya. Amin. Yesus tetap pilihan kita yang nomor satu dalam hidup kita. Jadi saudaraku, kembali ke bagian firman Tuhan tadi ya. Dia yang telah membentuk, dia yang telah menenun. Amin saudara ya. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kalau kita tahu dia yang telah menciptakan kita ya, kita percaya juga bahwa kita ini berharga. Amin saudara, kita berharga, kita mulia. Mari kita katakan masing-masing kepada diri kita, sebut nama kita masing-masing dan kita katakan ya, Noni berharga, Noni mulia. Boleh satu, kita semua masing-masingnya, 3, 2, 1. Noni berharga, Noni mulia. Amin saudara. Ya, karena itulah tujuan Tuhan
dalam setiap kehidupan kita. Akhirnya saudara ya, jangan kehilangan jati diri saudara. Jangan jual Yesus hanya untuk perkara-perkara yang sementara, yang nantinya akan lenyap. Amin saudara ya. Lagu berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin saudara ya. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Dunia boleh bergoncang ya, dunia boleh saudara ya dipengaruhi dengan berbagai hal saudara, tetapi kita anak-anak Tuhan tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin saudara. Lanjut firman Tuhan saudara. Jadi yang pertama, kita percaya bahwa ya Tuhan yang telah merencanakan kita sejak awal. Amin. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Amin. Selanjutnya ya, bertumbuh dalam pengenalan dan panggilannya saudara ya. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia saudara ya. Bagaimana kita bisa bertahan pada panggilannya? Tentunya kita harus mengenal siapa Dia yang telah memanggil kita. Amin saudara ya. Ya. Abraham ketika dia dipanggil oleh Tuhan ya, Tuhan bilang, keluarlah engkau dari negerimu ya, menuju kepada negeri yang aku janjikan kepadamu. Dia tidak bertanya, Tuhan, kita di sini sudah dalam zona nyaman ya. Kalau kita tahu, kalau lihat latar belakang Abraham, dia adalah orang yang terpandang, punya segala sesuatu saudara ya. Tapi ketika Tuhan panggil dia keluar dari negerinya ya, ke tanah yang akan Tuhan janjikan saudara ya, dia langsung ikut, dia langsung respon apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya saudara ya. Tidak banyak bilang kong kaling kong, tidak banyak bertanya-tanya, tidak banyak yang berstatement mungkin. Kalau kita kan banyak kali manusia ya, orang-orang kadang-kala pun hamba-hamba Tuhan ketika dipanggil melayani ya, Kak Boy bilang waktu dia ajak ya seseorang, orang mau melayani di suku pedalaman nanti. Aduh Kak, banyak alasan tetapi ketika minggu depan orang mau pelayanan Malaysia, oh iya Kak, semangat. Jadi saudara ya, orang yang mau dipanggil Tuhan saudara bukan orang yang mau berdali. Amin saudara ya. Orang yang banyak berdali, aduh kita ada begini. Kalau orang baca itu di firman Tuhan, aduh kita mau pindah sapi dulu, kita mau urus dulu tuh, mungkin tuh bebek, kasih makan bebek, kita mau kasih makan ayam dulu saudara. Ada banyak sekarang manusia yang berdali, aduh saya mau menikah saudara. Banyak hal saudara. Saya lihat, saya kagum dengan anak-anak yang ada di Hosana Mission School saudara. Ya, mereka adalah orang-orang yang sederhana ya, tetapi banyak yang bertahan sampai saat ini. Kemarin baru saja dikasih surat tugas, ada keluarga muda saudara yang sudah dibentuk di HMS saudara. Mereka mau memberi diri untuk melayani di daerah suku, tinggal di sana, stay di sana ya. Secara manusia udah apa orang di sana ya. Mereka bukan pergi di kota besar ya. Mereka tidak pergi di kota Jakarta, mereka tidak pergi di kota-kota yang besar yang mungkin ya secara manusia orang bilang tanpa basah saudara ya. Tidak saudara, mereka mau mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan saudara ya. Sehingga saya kembali ingatkan tema kita, judul kita tetap pada panggilan Tuhan. Mengapa saudara ya? Karena ada anak-anak Tuhan betul melayani Tuhan, tapi mereka bukan lagi ada dalam jalur panggilan Tuhan. Melayani hanya karena kemauan mereka sendiri ya. Tuhan suruh pergi ke sana, mereka pergi ke situ saudara. Seperti Yunus, Tuhan suruh pergi kemana? Nineveh. Dia mau lari pergi di Tarsis. Dia tidur nyaman-nyaman di kapal yang mengantar dia ke daerah
rasis, ya, dia pikir dia bisa lari dari Tuhan, saudara. Ya. Ada orang yang lari dari panggilan Tuhan. Tuhan suruh engkau ke sana, Tuhan suruh engkau bikin ini, engkau bikin itu, saudara. Engkau pikirkan ini juga melayani. Tidak, saudara. Cari tujuan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Jangan engkau hanya mau ada di zona nyaman. Amin, saudara. Ada orang-orang, saudara, yang Tuhan mau dia merintis sebuah pelayanan, ya, setia di situ, melayani di situ, bantu pelayanan di pelayanan yang kecil, tapi lebih senang kepada pelayanan yang besar. Betul, sama-sama melayani, tapi apakah itu panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu? Engkau harus cari, tanya Tuhan, saudara. Sekali lagi, betul, sama-sama melayani, tetapi mungkin itu bukan panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu, saudara. Ya. Kami terus terang bukan tidak ada tawaran di gereja-gereja yang sudah mapan, saudara. Berapa puluh tahun lalu, Pak Adri gabung jone dan torang. So ada rumah, so ada pastori, ada fasilitas, jemaat so banyak, tinggal datang. Tapi kami menolak, mau saja, saudara, ya. Karena saya mau merintis sebuah pelayanan. Kami mau, saudara, sebuah pelayanan itu dibangun dengan dasar yang teguh sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga 1-2 jemaat, 1-2 keluarga kami tetap bertahan, ya, bukan dengan kekuatan kami, tetapi semua karena Tuhan. Kalau mau cuma suka puluh, saudara, terus so pergi di gereja besar sana, so terjamin setiap bulan mungkin ada gaji, saudara. Ya, tapi kami mau tetap di dalam panggilan Tuhan. Ya, melayani di Hosana, ya, saudara, 1 bulan 30 hari, asal ada uang transport, maju. So kadang-kadang orang sudah memperhitungkan orang mau makan apa, ya, yang penting ada duit bensin, pergi pelayanan, saudara. Urusan orang penghidupan itu urusan Tuhan, saudara. Tuhan mencari orang-orang yang tetap di dalam panggilan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Caranya apa, saudara? Kita kenal siapa yang memanggil kita. Amin. Siapa yang menciptakan kita, siapa yang telah membentuk kita. Dialah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Mungkin ada persoalan, mungkin ada pergumulan, mungkin ada tantangan, mungkin, ya, kita ada beban-beban doa, pergumulan yang sementara kita gumuli dan mungkin belum terjawab hari ini. Saudara, percayalah, waktu Tuhan terbaik bagi setiap kita. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena kekayaan. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena jabatan. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena kemewahan dunia ini pun. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena tawaran-tawaran yang menggiurkan kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Mungkin hari ini saya agak khotbah sedikit keras, saudara. Ya, karena saya bergetar, saudara, dengan banyak orang di mana-mana, saudara. Ya, terutama saya juga seorang pelayan altar, seorang pemuji, worship leader. Terutama ada orang-orang yang cuma karena menginginkan, ada lagu bilang, jangan cuma karena amplop persembahan, saudara. Pindah sini, pindah sana, gereja A, gereja B, gereja C, tidak setia dalam panggilan Tuhan. Saya harus bicara ini, saudara, ya. Kan akhirnya mereka tidak dewasa, mereka tidak terbentuk, saudara, ya. Melayani Tuhan cuma karena, ya, menunjukkan kebolehan, menunjukkan kemampuan, menunjukkan kapasitasnya, tapi rohaninya tidak pernah dewasa di dalam Tuhan, saudara. Tuhan mencari orang-orang yang dewasa, yang berakar, bertumbuh dan berbuah, ya. Ada banyak orang yang saya lihat pelayanan kesana kemari, saudara, ya. Ketika ada masalah di tempat A, dia pindah di tempat B. Ada masalah kesulitan di tempat B, dia pindah ke tempat C. Akhirnya kehidupan rohaninya tidak pernah terbentuk dan dewasa. Tidak tahan proses, tidak tahan uji, saudara. Ketika masalah datang, tantangan datang, proses datang, ya, jatuh, saudara.
karena tidak belajar setia dalam panggilan Tuhan, saudara ya. Jadi yang kedua, ya, kita harus mengenal siapa pencipta kita, siapa yang telah memanggil kita. Ayo saudara, kemudian selanjutnya ya, kita harus mengetahui apa tujuan kita, apa tujuan Tuhan di dalam setiap kita. Mari kita baca di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang 10, boleh salah seorang baca. Firman Tuhan berkata, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya, katakan haleluya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah disiapkan Allah sebelumnya. Ayo saudara, kalau sebelumnya berarti ya sebelum hari ini ada kemarin, betul ya? Berarti sudah dipersiapkan dari dulu untuk kita ya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena apa? Kita adalah buatan Allah. Dia Tuhan, Dia kudus, Dia mulia. Ya, tidak mungkin Dia menciptakan kita untuk sesuatu yang tidak baik. Amin saudara. Ya, kita tahu tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Bukan untuk perkara-perkara dosa, saudara. Bukan untuk perkara-perkara ya hanya menyenangkan ya daging kita sendiri, saudara. Ya, amin. Ya, sana setiap jam 9 itu sudah baku panggil di grup doa. Sudah mulai penyembahan, mulai doa. Di jaringan doa juga begitu, ada jadwal doa setiap hari, ada doa rantai setiap hari. Dan kalau capek baru pulang dari mana tapi sebab panggil, ini harus mulai ya mengalahkan daging untuk tujuan Tuhan atas setiap kita. Hari-hari ini ya orang tahu bersama kabar-kabar ya medsos, di media-media cetak itu, di jembatan ring road ya, interchange sana itu. Banyak kali kejadian orang lompat dari situ. Terakhir ada seorang siswa ya. Dan ada satu lagi, saya sudah copy itu, ada satu lagi. Ya, kami langsung malam itu langsung doa peperangan di MPC, dan ternyata juga di gereja mana itu, gereja Vitali juga ada hambanya Bapak Ibu Suset Hetting juga datang dalam konser doa. Kami lihat kemarin itu mereka juga ada berdoa di jembatan interchange bersama dengan teman-teman yang ada di Manado, saudara ya. Hari-hari ini ya dunia dikatakan, firman Tuhan bilang ya dunia bukan bertambah baik, amin saudara. Ya hari-hari semakin jahat, saudara ya. Karena memang penggenapan firman Tuhan, saudara ya. Kalau tidak digenapi berarti Alkitab ini tidak benar. Tetapi segala sesuatunya sementara dalam penggenapan ya. Tidak ada lagi penundaan. Sedang dunia saat ini sedang ada di masa-masa percepatan, saudara ya. Sehingga kalau kita lihat akhir tahun lalu, awal tahun ini, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang orang tahu mereka sudah dipanggil Tuhan. Ada bapak-bapak ikut pendeta dipanggil Tuhan. Karena hari-hari ini adalah masa-masa percepatan ya. Tuhan sementara mulai menyingkirkan hamba-hambanya yang setia melayani Dia ya. Orang tidak tahu kapan waktu kita. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan ya. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini sebelum waktu Tuhan datang dalam hidup kita, saudara ya. Saya katakan kalau ikut Tuhan bukan aman-aman ya, bukan jalan tonton ya. Apalagi ibu-ibu ini, wah luar biasa, banyak sekali tantangan, banyak sekali yang harus ya dipikirkan, banyak hal yang harus ya menjadi kewajiban, banyak sekali hal yang ya. Saya katakan kepada suami saya, kalau saya tidak di dalam Tuhan, mungkin kita sesama untuk orang-orang itu, saudara, stres, depresi, putus asa. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat, amin.
Dia yang sanggup menolong kita, Dia yang sanggup melepaskan kita, Dia yang sanggup menghibur kita, Dia yang sanggup menenangkan kehidupan kita. Amin. Sekalipun di tengah badai. Karena itu Tuhan mau kepada kita, ya. Mari kita selalu datang kepada Tuhan, ya. Mari selalu cari Tuhan, ya, dan kebenarannya. Firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan, saudara. Ya, kejar Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan segala sesuatunya. Amin, saudara. Ya, jangan orang cuma mengejar berkat, tapi sumber berkat orang lupa, saudara, ya. Sehingga mungkin Pak Adri sempat sampaikan di minggu kemarin, sehingga ada orang bekerja dari pagi sampai pagi, dari Senin sampai Senin, sampai hari ibadah mereka sudah abaikan, saudara, ya. Cuma untuk mencari apa, saudara? Ya, sekarang top di Facebook, cari cuan, gitu kan? Hanya untuk cari cuan, saudara. Menghabiskan seluruh waktu, seluruh potensi, seluruh sumber daya untuk cari cuan. Mereka lupa mencari siapa yang dapat memberikan berkat dalam kehidupan mereka. Karena cuan pun suatu saat akan hilang. Cuan pun suatu saat akan lenyap, saudara. Ada orang kami dulu kenal, cuan mereka begitu banyak, berlimpah-limpah, mungkin berkarung-karung. Tapi saat ini mungkin usaha Pak Adi bilang lalu, saya tahu keluarga itu, ya, usaha mereka tutup hari ini. Apa yang dapat kita banggakan dalam kehidupan kita, ya? Firman Tuhan sudah berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin, saudara. Ya, ayat firman Tuhan yang terakhir, saya tidak akan terlalu panjang-panjang. Ayat firman Tuhan yang terakhir di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, tolong baca 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Haleluya. Kita lihat di sini ada rahasia, ya, di dalam Tuhan. Ada rahasia di dalam kebenaran firman Tuhan ini yang kita perlu gali, saudara, ya. Ayat demi ayat atau kata demi kata dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Tuhan. Ada tab di sini tapi serta kunci, saya tidak tahu DP buka kunci. Haleluya, silakan tolong baca. 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin, ya. Jadi, ya, karena kuasanya, ya, Dia mengaruniakan kita segala sesuatu yang berguna. Amin, saudara. Ya, Tuhan memperlengkapi kita dengan hal-hal yang berguna, saudara, ya. Bukan hal-hal yang tidak berfaedah, bukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, apa itu, saudara, ya? Hal-hal yang berguna, saudara. Mungkin, ya, kita dalam berbagai proses hidup kita, berbagai tantangan kehidupan kita, kita butuh penghiburan. Tuhan ada, amin. Kita butuh kesembuhan, Tuhan kasih kesembuhan, ya. Kita membutuhkan sesuatu, Tuhan jawab, Tuhan jamin apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita, saudara. Pun kebutuhan kita yang terdalam, yang dibutuhkan oleh setiap orang, yang tidak didapat dari apapun yang ada di dunia ini, yaitu kasih yang sejati. Amin, saudara. Kasih yang sempurna, ya, kasih yang tidak dapat kita temukan pun dari orang-orang terdekat kita. Hanya dari kasih Kristus kita mendapatkan itu. Amin, saudara. Ya, Dia yang memperlengkapi kita dengan kuasa ilahinya. Boleh baca bagian yang kedua. Yang tadi 2 Petrus 1 ayat 3. Boleh dibaca kembali. Baca sekalian, ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Amin. Untuk hidup yang saleh, untuk hidup yang saleh akan Dia, ya, yang sesuai telah pengenalan memanggil kita akan oleh Dia, kuasanya yang ya, mulia dan yang ajaib. telah memanggil kita, ya, dengan kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Kita bukan hidup, ya, di alam yang normal-normal saja. Amin, saudara. Tetapi di dalam Tuhan kita hidup di dalam kuasa ilahinya. Amin. Di dalam alam yang supranatural. Amin, saudara. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena
mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Beberapa waktu yang lalu terus terang ada mau ke HMS, dana tinggal sekian. Saya pikir aduh mana ya. Pagi-pagi sudah ada berkat saudara ya, luar biasa ya. Kami lagi ada di HMS sana, tiba-tiba ada informasi lagi yang menggembirakan saudara ya. Semuanya cuma karena Tuhan saudara ya. Bukan dengan kekuatan kita tidak dapat menjalani hari-hari hidup kita tanpa kehadiran Tuhan. Karena sebagai manusia kita terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Amin saudara ya. Kita sampaikan di sini firman Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang mulia dalam setiap kehidupan kita. Tetaplah dalam panggilan Tuhan. Tetaplah mengenal setiap kemauan Tuhan atas setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh bertahan dalam panggilan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami bersyukur sudah